Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang semoga kita semua senantiasa sepanjang umur kita dan hingga kelak kita dibangkitkan di kehidupan akhirat selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama kembali mempelajari ilmu agama dan pernyataan sama-sama kembali mempelajari ilmu agama ini bukanlah suatu formalitas penceramah. Karena kami sendiri dalam proses menyiapkan materi, maka secara otomatis juga belajar kembali, membaca kembali, kemudian secara lahir ibadah kita jadi semakin bagus dan secara batin yang terus-menerus kita upayakan adalah ada akhlak baik yang semakin kuat, kemudian kecenderungan negatif yang kita harapkan memudar di hidup kita melalui proses seperti sekarang. Mendengarkan Al-Quran dan juga hadis ataupun dari penjelasan ulama serta bagaimana mereka ulama dalam menjalankan Al-Quran dan hadis ini. Salah satu perilaku yang terus-terusan kita latih di diri kita adalah perilaku tawadhu, perilaku rendah hati. Karena kita ini kan Pak, bertambah umur, bertambah pengalaman, bertambah pengetahuan, juga barangkali banyak bertambah kebaikan kita, maka itu semua bisa memicu dan membangkitkan satu sifat yang kita kenal dengan ujub. Maka dengan belajar yang seperti inilah, harapannya bisa menghentikan perasaan-perasaan yang tidak baik itu dan menguatkan perasaan yang positif, yaitu perasaan seperti tawadhu, selalu banyak berdoa dan lain sebagainya. Dulu pernah ada satu orang yang sangat berterima kasih kepada seorang ulama namanya Maimun bin Mihran. Orang itu saking mengapresiasi kebaikan Maimun bin Mihran sampai-sampai dia mengatakan, ya Aba Ayyub, ma yazalun nasu bi khairin ma abqakallahu lahum. Wahai Abu Ayyub, Maimun, kondisi masyarakat muslim akan terus baik selama Allah masih memberimu umur untuk hidup di tengah-tengah mereka. Ini sanjungan luar biasa karena peranan Maimun bin Mihran yang memang besar di tengah umat. Maka responnya Maimun, Aqbil ala sya'nik, ma yazalun nasu bi khairin mattaqaw rabbahum. Tolong kamu urus dirimu sendiri. Yang benar, kondisi muslimin selalu baik selama mereka bertakwa. Bukan gara-gara saya. Ini kan sifat tawadhu. Dia merespon itu ya dengan menolak pernyataan tadi. Ya, sebagai manusia kita ada kecondongan untuk meresponnya dengan statement ya seperti yang kamu ucapkan lah. Ya tidak jauh-jauh memang. Ya mudah-mudahan lah saya panjang umur jadi kondisi umat terus baik. Doakanlah ya kan. Bisa ada kecondongan begitu. Ya. Nah, jadi sementara statement atau perkataan Maimun bin Mihran menolak. Nah, ini kan dari pernyataan ulama yang begini itu kan bisa jadi bahan buat kita berkaca. Maka di majelis ilmu kita berharap barokah, pahala, turunnya sakinah, diliputi rahmat Allah dan juga barokah berupa akhlak-akhlak baik
di dalam hati kita, amalan-amalan hati kita itu semakin bagus. Biidznillah, itulah yang kita semua harapkan. Jamaah pengajian rahimakumullah, kita menyambung lagi pembahasan fikih puasa kita yang sekarang masuk di lanjutan pembahasan. Kemarin terakhir itu kita pelajari mengenai masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan cara ru'yatul hilal atau ikmal, yaitu menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Lalu sudah kita bahas juga Pak mengenai pembahasan metode hisab. Ya, hisab itu ya metode yang kita tahu dari berapa bulan bahkan tahun itu sudah dinyatakan Ramadan ialah tanggal sekian di bulan Februari, misalnya begitu. Jauh-jauh hari sudah tahu. Sudah kita bahas hukumnya bahwa menurut tiga generasi awal umat Islam itu bukan cara yang diambil dalam masalah penetapan masuknya bulan apapun, ya, termasuk Ramadan. Baik, sekarang materi berikutnya, kapan kita mulai berpuasa? Waktu pertama kita berpuasa itu kapan? Ya, waktunya itu seperti yang kita tahu adalah ketika terbit fajar. Fajar shadiq itu menandai masuknya waktu subuh. Dan masalah ini disepakati oleh para ulama. Fajar itu adalah cahaya matahari yang awal muncul. Dan dia muncul itu dua kali. Ya, tetapi yang pertama itu bukan fajarnya dari matahari. Makanya kalau di bahasa Arab itu disebut fajar kazib atau fajar palsu. Ya karena setelah itu ya sudah hilang. Bukan dari matahari memang. Nah setelah beberapa puluh menit kemudian muncul lagi cahaya dari ufuk timur, langit timur kita lihat muncul lagi cahaya. Masih gelap gulita ya, tapi muncul cahaya dan cahaya itu tambah terang, tambah terang, tambah terang. Nah, itu memang membuktikan asli dari matahari. Itulah fajar shadiq. Ya. Ketika fajar shadiq terbit, maka ketika itulah wajib berpuasa, menahan diri dari seluruh pembatal puasa. Baik, ini sama-sama telah kita ketahui. Masalah yang berikutnya tidak kalah penting. Jadi di sini ada beberapa hal ya perlu untuk kita pisahkan. Fajar shadiq, ya, fajar shadiq yaitu masuknya waktu subuh. Kemudian ada lagi azan. Nah, azan. Ini kan dua hal yang berbeda. Fajar shadiq, fajar yang muncul menandai masuknya waktu subuh itu tanda alam. Sementara azan subuh ini perbuatannya manusia. Ya. Jadi itu hal yang berbeda. Maka ada dibahas oleh ulama bagaimana jika sudah mendengar azan subuh dan posisi masih makan. Posisi terlambat bangun, akhirnya makan, baru 3 kali suap, azan subuh. Ya. Bagaimana kalau kasus semacam itu terjadi? Pertama, kalau meyakinkan sudah masuk waktu subuh, wajib berhenti. Kita garis bawahi kata meyakinkan. Meyakinkan telah masuk waktu subuh. Maka ini sudah wajib berhenti. Ya. Misal
Kita lihat jadwal subuh, ini contoh saja ya. Adalah jam 5:01. Nah, jam 5:01. Kita bangun jam 5:20. Jam 5:20. Akhirnya tidak lihat ini itu, makan, kedengaran azan. Azan. Dia cek jam, udah 5:23 ini. Wah, ini sudah meyakinkan sudah subuh. Iya. Awalnya dia tidak tahu. Ini kan jelas sudah masuk. Ini contoh kita kasih spare jauh ya. Sengaja itu contohnya spare waktunya itu jauh. Karena ada pembahasan di sini. Ya, jadi kalau meyakinkan sudah masuk waktu subuh, wajib berhenti. Tetapi kalau tidak meyakinkan, maka boleh diselesaikan selama azan tersebut. Selama masih azan, itu bisa diselesaikan tatkala tidak meyakinkan. Kenapa begitu? Alasannya adalah karena pengamatan fajar itu kan bisa berbeda-beda. Ya, pengamatan fajar itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipastikan hanya dengan satu pendapat saja. Jadi sebatas azan, langsung nih kita. Bisa azannya kecepatan, kan gitu. Bisa azannya tepat waktu, bisa azannya lambat, ya kondisi macam-macam. Oh, tapi kan sekarang ada jadwal sholat di aplikasi. Ya. Ada jadwal sholat di aplikasi. Tapi Pak, aplikasi yang mana yang mau dipakai? Ada yang jam 5:01. Ini kalau aplikasi kami ini jam 5:00. Ya, jam 5:00. Aplikasi yang lain lagi itu jam 5:09. Jadi pakai yang mana ini? Kan begitu. Nah, disinilah makanya dikatakan oleh ulama, masih ya, materi ini kita ambil dari buku itu, Tashil Fiqhi. Juz 7 halaman 394, dan ada beberapa riwayat asar yang beliau sampaikan sebagai dalil pendukung. Kalau hadis, apabila muazin mengumandangkan azan dan di tangan kalian masih ada sesuatu, maka selesaikan hajatnya, hadis dhaif. Hadisnya tidak sahih. Tetapi hukum ini yang dikatakan oleh penulis boleh diselesaikan selama azan tersebut memiliki dasar dari asar dan juga nazor. Ini yang seperti ini namanya nazor, Pak. Artinya dari pandangan hasil pemikiran yang sejalan juga dengan dalil Quran ataupun hadis. Nah, ada terjadi pengamatan fajar. Jadi tidak dipastikan hanya dengan satu pendapat. Sehingga perlu ada penguat atau sudah lewat sekian waktu untuk memastikan terbitnya fajar. Selain itu juga berapa orang di antara kita yang pada saat subuh cek dulu ke timur, ya kan? Anda tidak ini. Oh, ternyata dia lihat rumah orang semua, dia mundur ke jalan, sangkut, masih rumah orang tinggi-tinggi. Ya. Jadi repot. Nah, begitu. Kemudian, Pak, dalam masalah waktu subuh ini ya, ada banyak pihak yang meneliti, bukan hanya di satu negara di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara dan benua yang meneliti dari Indonesia. Ya, ormas besar. Dari hasil penelitian itu, ini ormas ada juga yang sifatnya individu, dan mereka berkesimpulan bahwa waktu subuhnya yang dikeluarkan oleh kementerian itu terlalu cepat.
terlalu cepat. Karena standarnya matahari di bawah ufuk itu, kalau standarnya kementerian itu di -20 derajat. -20. Nah, kalau hasil penelitian di beberapa negara ini, mereka pakai drone, pakai alat-alat canggih ya untuk meneliti itu. Kesimpulannya itu di -18. -18. Ya, makanya dari situ dikatakan bahwa subuhnya terlalu cepat. 9 menit. Nah, 8 atau 9 menit. Ada ustadz kita juga, Pak. Ustadz kita meneliti lewat pengamatan mata saja, tapi menurut yang beliau tuliskan, itu kata beliau, waktu kita ini subuh yang ditetapkan sama pemerintah ini lebih cepat 20 sampai 30 menit. Ya, bahkan sampai begitu kalau pernyataannya beliau ya. Ya. Nah, jadi makanya kita katakan bahwa masalah azan subuh ini ya memang seperti itu. Jadi masalah waktu sholat dari aplikasi yang kita miliki itu sifatnya acuan saja. Jadi mudah-mudahan ini yang pernah kita bahas juga. Kalau kita mengacu dengan yang ada di Kemenak misalnya, kita pegang itu, maka itu bagus ya sebagai kehati-hatian. Itulah yang kita pegang. Tetapi di kondisi khusus, ya, di kondisi telat misalnya, apalagi kondisi mungkin kita pekerja keras, itu spare antara 5 sampai 8 atau 9 menit setelah jadwalnya kementerian, itu mudah-mudahan tidak mengapa. Ya, karena memang mereka yang menyatakan demikian tidak main-main, Pak. Banyak hukum di situ. Masalah subuh ya kan? Contoh sholat witir. Ya. Kemudian qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu dimulai ketika sudah masuk waktu subuh. Termasuk mulainya ibadah puasa. Kapan ini mulainya? Tidak boleh makan, minum, dan lain-lain itu kapan? Jadi besar sekali masalah ini. Dan mereka yang menetapkan demikian sudah mengerahkan usaha terbaiknya. Mereka yang mengatakan berbeda juga mengerahkan usaha terbaiknya. Kita panduan amannya dan itu juga yang kami amalkan, ya sudah pakai acuannya kementerian. Tetapi di kondisi tertentu tidak sempat, telat misalnya, yang kita perlu misalnya itu harus optimal minumnya. Ya mudah-mudahan 2-3 menit lewat dari azan. Ya, azan kan biasanya mungkin sekitar 3 menit, 4 menit. Ditambah kemudian 2-3 menit setelah itu ya sekitar 7 menit lewat dari waktu. Insya Allah tidak mengapa. Dan kami juga begitu kalau kondisinya darurat ya. Kondisinya tidak sesuai dengan rencana bangun sahur, ya itu juga kami pribadi mengamalkannya. Ya. Jadi ini ya. Nah ini terkait dengan kondisi kita ketika mendengar azan subuh. Ya. Ada pertanyaan di sini, Pak, sebelum kita lanjut? Ya, karena ini cukup berhubungan ya dengan ibadah kita. Ya. Iya. Oke. Iya. Baik. Ya. Tadi ada gambaran dan pendapat yang dihasilkan dari sebuah penelitian bahwa subuhnya yang beredar jadwalnya di Indonesia ini terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Lalu bagaimana kalau diundur saja sekalian? Karena ya mau santai juga atau kadang kelewatan. Seperti masalah ibadah subuh ya, sholat subuh misalnya.
untuk kondisi seperti itu, selama dia meyakini, coba kita baca sendiri, Pak. Bisa kita baca hasil penelitian itu, coba cari di internet. Koreksi waktu subuh di Indonesia, itu banyak itu. Referensi-referensi. Nah, kalau setelah membaca itu kita yakin, kayaknya betul juga ini. Kuat ini data-datanya. Nah, kita mau ambil itu, silakan. Bagus, tidak ada masalah. Inilah tadi yang kita sebut dengan usaha keras dari para tokoh Islam untuk memberitahukan kepada masyarakat Muslim mengenai waktu sholat yang paling tepat. Ya. Jadi kalau kita meyakini itu kuat, silakan ambil itu. Nah, kalau masalah qobliyah subuh, ya qobliyah subuh kalau kami pribadi ambil yang mundur. Jadi pasti sudah. Ya. Ambil yang mundur. Misalnya jam 5 berarti jam 5 lewat 9, disitulah mulai qobliyah subuh. Walaupun azan subuh sudah di mana-mana mengacu pada kementerian. Tapi kalau puasa, ya ambil yang duluan sebagai jaga-jaga. Kecuali kondisi darurat, maka mundur. Jadi tidak masalah. Kalau kita meyakini itu yang kuat, tidak ada masalah. Kita ambil yang tadi, yang selisihnya mungkin sekitar 8 atau 9 menit tadi, itu tidak ada masalah. Ya, begitu. Ada lagi Pak kira-kira yang kita diskusikan di masalah ini? Itu pilihan saja ya. Apa yang kami amalkan itu tidak berarti adalah sesuatu yang tidak. Itu opsi-opsi saja. Ya, kami hanya bercerita apa yang kami pilih begitu. Ya, kalau kawan-kawan mau mengambil ini, oh saya kuat yang ini, silakan, tidak ada masalah. Oh saya yakin yang ini, tidak ada masalah. Ya, baik. Ya, kurang lebih begitu ya. Saya ada waktu, kita tambah satu pembahasan lagi. Ini pembahasan berikutnya ini dia sebatas wawasan saja untuk kita mengetahui. Walaupun kadang-kadang diamalkan nanti ya habis ini. Yaitu terkait dengan bahasan perjalanan dengan pesawat. Kadang-kadang kita ketemu, kadang-kadang tidak. Tetapi setidaknya kita tahu. Ternyata ulama fikih itu telah berijtihad. Ya, mereka sungguh-sungguh sudah. Waktu berpuasa itu jelas ya. Sesuai ayat Al-Quran di Al-Baqarah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yaitu waktu fajar. Jelas. Kemudian summa atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Malam maksudnya adalah matahari sudah tenggelam, nah, terbenam. Bagaimana dengan kasus perjalanan dengan pesawat? Di sini ada dua kasus, Pak. Ya, ini tidak keluar dari dua ini. Pertama, jika matahari telah terbenam di suatu tempat lalu berbuka. Kemudian pesawat terbang, dia berangkat dan melihat matahari lagi. Wah, siang ini. Nah, maka tetap lanjut puasanya, Pak. Lanjut puasanya. Kenapa begitu? Karena dia berbuka sudah sesuai dengan ayat. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam. Nah, dia sudah malam sudah. Sudah sah. Ya. Nah, ini kondisi pertama. Contoh misal biasanya ya ke arah Timur Tengah ataupun ke arah benua Eropa, ke arah barat seperti mengejar matahari tanda kutip. Ya, itu kan kalau kita berangkat apalagi pesawat itu kan cepat ya. Ya begitu. Ini baru sekitar 1 jam, 2 jam perjalanan, kelihatan masih sore. Nah, maka tidak masalah, lanjut puasanya. Kondisi kedua, jika pesawat terbang sebelum matahari terbenam, dia berangkat, akhirnya siang memanjang, maka wajib lanjut puasanya sampai matahari betul-betul terbenam, meskipun waktu puasanya jadi lebih panjang. Nah, ini kondisi yang kedua.
Misal dia berangkat dari Soekarno-Hatta, itu anggap saja ya, jam 17.50. Waktu Jakarta menunjukkan berbuka 18 lewat 10. Akhirnya terbang, 1 jam perjalanan, terang masih. Makin mengarah ke Timur Tengah, makin panjang. Dia lihat jamnya, jamnya masih Jakarta. Wih, sudah jam 8 ini, masih sore. Lanjut puasanya, Pak. Iya, lanjut puasanya. Karena dia hidup sesuai di tempat dia berada. Itulah aturan hukum yang mengikat dia. Ya. Aturan hukum yang mengikat dia, bukan jam WIB-nya, bukan. Apalagi Wita, ya kan gitu ya. Bukan jam tangan yang jadi standar, tapi bagaimana kondisi keadaan itu. Ini sesuai dengan thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasamu hingga malam. Lihat ya, jadi kita bisa memperhatikan di sini bagaimana upaya ulama itu mengekstrak dari dalil Al-Quran, hadis, sehingga panduan beragama kita itu selalu ada dengan rujukan yang terang, dengan hubungan yang jelas. Di kondisi dan situasi bagaimanapun, maka ada di situ fikihnya. Nah, ini membuktikan lagi-lagi mengenai kebenaran agama kita. Kondisi bagaimanapun, maka ada itu. Ayat Quran, hadis Rasulullah SAW tetap cocok untuk diterapkan dengan kondisi bagaimanapun sampai akhir zaman nanti. Baik, ini Pak pembahasan kita di malam hari ini. Masih ada pembahasan tentang niat puasa, waktu niat, dan lain sebagainya. Insya Allah kita sambung pada pekan berikutnya. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Itu saja. Kami mohon maaf bila ada kekurangan, kehilafan. Kemudian kami mengajak juga para jamaah yang memiliki kelonggaran waktu pada malam hari ini untuk kita sama-sama berdiskusi jika memiliki waktu luang untuk menyumbangkan ide dan pikiran kita semua untuk arah dakwah kita yang insya Allah lebih baik ke depannya. Jadi semua bapak-bapak yang longgar ya bisa bergabung. Mudah-mudahan ada ide kita bisa dieksekusi, kemudian bermanfaat banyak bagi umat, maka jadi pahala jariah, Pak. Ya, sifatnya ide, eksekusinya rame-rame, kemudian menghasilkan pahala buat kita yang menyumbang pikiran, ini hal yang luar biasa. Demikian tambahan dari kami. Wassallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.